Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaskita Chani Sudajat, mahasiswa MBKM Pertukaran Pelajar dari Universitas Sunda Kencana, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan hukum pidana dengan materi presentasi dari kelompok 2, yaitu yang berjudul penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Pembahasannya yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Undang-undang mengenai penerapan sanksi pidana terhadap kekerasan seksual, yaitu larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak, diatur dalam pasal hingga beberapa di antaranya melahirkan total 8 anak. Kemudian presentasi kedua yaitu dari kelompok 9 yang berjudul hubungan sebab akibat kausalitas dalam hukum pidana dan penerapannya dalam praktek hukum pidana. Hubungan kausalitas antara sebab akibat tersebut di dalam suatu tindak pidana menurut Muljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausalitas harus didasarkan kepada semua hal ihwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara objektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas. Keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibat terjadinya. Ajaran kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pertama, penyebab dirumuskan secara jelas, yang kedua, suatu akibat dirumuskan secara jelas, yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa sebab dan akibat itu sebagai dirumuskan sekaligus, yang keempat, sebab kausa dirumuskan berupa suatu tindak tertentu, yang selanjutnya, akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu. Perumusan sebab dan akibat, perumusan sebab akibat tercakup dalam jiwa pelaku yang terbentuk atau pendorong. Penerapan ajaran kausalitas sebab akibat dalam praktek adalah lebih serasi jika selalu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, secara kausalitas diadakan keseimbangan antara kesadaran hukum perorangan atau kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat pada umumnya, dan berpedoman pada ajaran kondisi sine qua non, teori hukum keseimbangan, dan teori khusus secara seimbang. Faktor keadaan, tempat, dan waktu juga mempengaruhi nilai tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.